Noir adalah murid mager yang suka menunda tugas sekolahnya dan sering terlambat untuk berangkat sekolah. Karena dua hal itu, Noir dicap sebagai murid yang pemalas yang tidak niat untuk sekolah. Yang tanpa mereka sadari kalau semua hal itu hanyalah akting belaka agar para murid tak menyadari kekuatannya. Di mana setelah terkena insiden mengerikan, Noir malah membangkitkan kekuatan yang membuat para musuh menjadi terobsesi kepadanya. Dan sebelum itu, cerita pun akan berpindah ke 1 tahun yang lalu ketika Noir masih menjadi murid malas yang sering terlambat bangun untuk bersekolah di pagi hari. Di dalam keluarganya, ayah Noir adalah orang yang paling sibuk, sementara ibu Noir telah menghilang pas Noir masih bocil. Hingga ketika sampai di sekolah, Noir pun segera disambut sama Casey dan Haki yang merupakan teman Noir sewaktu di sekolah. Tapi di saat Noir ingin masuk di kelasnya, ia nggak sengaja menabrak gadis cantik yang nggak pernah Noir lihat sebelumnya. Melihat hal tersebut, kedua bodyguardnya pun segera memarahi Noir karena dia telah menabrak tuan mereka. Namun ketika pertengkaran bakal terjadi, alarm sekolah pun berbunyi karena terdapat ancaman yang menyerang kota. Lalu dari arah luar sekolah, kita pun akan melihat monster asing yang sedang menyerang kota dengan sangat brutal. Tapi bukannya kabur dan berlindung, Noir malah naik ke atap sekolah untuk melihat serangan monster dengan lebih dekat. Dan Noir nggak merasa panik dengan serangan yang datang karena sekolah mereka punya pelindung yang sangat luar biasa. Tak lama dari ledakan tersebut, datanglah beberapa pasukan bersenjata yang disebut sebagai pasukan Bladers. Mereka merupakan satuan pengaman yang bekerja di bawah pemerintah untuk menghadapi para monster yang datang. Dan untuk membunuh monster itu, pasukan biasa akan melemahkan pertahanan monster, sementara sniper akan bertugas untuk mengeksekusinya. Hingga setelah situasi membaik dan Noir ingin masuk di kelasnya, Noir pun menjadi sangat syok sama kedatangan gadis tadi yang ada di kelasnya. Kemudian wali kelas mengatakan kepada mereka kalau gadis bernama Motis tersebut akan menjadi murid baru di kelas mereka. Namun yang membuat Noir menjadi salting dan grogi, sang guru malah menyuruh gadis itu untuk duduk di samping bangku Noir. Hingga saat pulang di sore hari, Casey yang pengen pulang bersama Noir nggak sengaja melihat kucing cantik yang bagus untuk difoto. Sementara itu, Noir nggak sengaja melihat Motis di bawah pohon yang terlihat seperti menunggu sesuatu. Tapi pas Noir pengen menyapa Motis, Casey yang nggak sengaja melihat malah cemburu dan segera kabur meninggalkan Noir. Melihat Casey yang kesal dan kabur, Noir lantas mencari Casey agar mereka tak pulang di malam hari. Namun saat ingin mengajaknya untuk pulang, seekor anomali tiba-tiba jumpshot dan mencoba untuk menyerang mereka berdua. Melihat situasi yang berbahaya, Noir pun menyuruh Casey untuk segera mencari bantuan, sementara Noir akan menahan sang monster. Lalu dengan memanfaatkan kapak sekolah, Noir mencoba untuk menyerangnya dan berhasil menggores tubuh sang monster. Yang meskipun pada akhirnya, Noir pun harus ditumbangkan karena perbedaan fisik yang terlampau jauh. Tapi ketika sang monster akan menyerangnya, datanglah Motis dengan kostum Bladers yang segera menebas sang monster. Sialnya, tebasan itu masih belum cukup karena monster kali ini mampu bertahan dalam kondisi yang telah hancur sekalipun. Untungnya, Noir segera bertindak mengambil pedang Motis yang terjatuh lalu menyerang titik lemah dan mengakhiri monster itu. Lalu untuk menjaga identitasnya, Motis pun menyuruh Noir untuk menjaga rahasia dan gak melaporkannya kepada sang guru kalau Motis adalah anggota Bladers. Tak lama dari itu, bodyguard Motis bernama Keivan pun datang untuk menjemput Motis dan membersihkan kekacauan. Kemudian Motis pun menggeplak kepala Noir agar menciptakan skenario palsu kalau Noir telah diselamatkan sama bodyguardnya. Lalu pada malam harinya, Casey pun segera merawat luka Noir dan menunggu Noir hingga ia membuka matanya. Hingga setelah Noir kembali tersadar, Casey pun segera bertanya kepada Noir tentang apa yang telah terjadi pada pertarungan tadi. Dan untuk menjaga identitas Motis, Noir pun berbohong kepada Casey jika dia diselamatkan oleh polisi yang ditelepon sama Casey tadi. Tapi di tempat lain, kita pun akan melihat seorang gadis malang yang dihabisi sama seseorang menggunakan sabitnya Ruby. Lalu pada pagi hari yang cerah, Noir yang pengen berangkat sekolah seperti biasa, nggak sengaja melihat Keivan yang lagi mengurus kasus pembunuhan.
Dan Keivan pun menjelaskan jika beberapa jam yang lalu ada seseorang yang telah menghabisi gadis kantoran menggunakan speed. Namun karena banyaknya hal yang terjadi, Noir yang sampai di sekolah langsung dimarahi karena dia tak mengerjakan tugas sekolahnya. Tapi di saat Noir akan dihukum, Motis tiba-tiba datang menghampiri mereka dan memberikan tugas Noir kepada ketua kelas tersebut. Lalu setelah menyelamatkan Noir dari tugas sekolahnya, Motis ingin memberikan permintaan kepada Noir untuk membantu Motis setelah pulang sekolah nanti. Dan siapa sangka, Motis ternyata ingin mengajak Noir berkencan untuk membantu Motis menjadi gadis yang ekstrovert. Karena setelah memasuki usia remaja, Motis malah menjadi sangat pemalu dan hampir tak pernah bersosial dengan siapapun. Akhirnya pada siang hari, Noir pun akan mengantar Motis di beberapa mall terdekat untuk mengajarkannya cara bersosial seperti orang normal. Dan ketika melihat toko Motis pun segera menarik Noir ke sana karena dia pengen membeli dalam yang pas untuk dipakai nanti. Tentunya hal itu pun bikin Noir menjadi malu karena saat ini dia sedang berada di toko para wanita. Namun ketika Noir sedang menunggu Motis, alarm kota pun malah berbunyi karena ada monster yang kembali menyerang kota. Dan karena penasaran sama bentuk monsternya, Noir pun segera berlari keluar kota untuk melihat bentuk dari monster kali ini. Tapi ketika ada monster yang pengen menyergap Noir di lorong terbengkalai, secara tiba-tiba datanglah seorang Bladers yang menyelamatkan Noir. Namun anehnya tak lama dari itu, Bladers lain pun malah datang dan menyerang gadis tersebut sampai Noir harus menarik dan menyelamatkannya. Melihat Noir yang menyelamatkan gadis itu, Bladers lain bernama Haku pun memperingati Noir kalau gadis itu merupakan kriminal yang lagi dicari. Lalu dengan menggunakan snipernya, Haku langsung menyerang gadis itu untuk membalas kematian temannya yang telah dia habisi. Kemudian, untuk memberikan hukuman kepadanya, Haku pun melepaskan laser dari matanya, berharap bisa menumbangkan gadis itu. Sialnya, serangan Haku tak mampu menumbangkannya, membuat kriminal bernama Sato itu segera tertawa terbahak-bahak. Tapi ketika Sato akan menyandra Noir untuk kabur, Motis pun segera datang dan menghalangi Sato yang mencoba untuk menyandra Noir. Terpojok dengan kepungan Haku dan Motis, Sato pun terpaksa menggunakan serangan pamungkas yang bernama String Trap. Saat ini, melepaskan diri adalah hal yang sangat mustahil karena skill Sato telah mengincar organ penting dari mereka. Lalu pas melihat Noir yang terlibat, Sato yang kesal pun mengatakan kalau NPC seperti Noir mending pulang dan tidur aja. Hal itu pun seketika membuat Noir bertanya-tanya tentang alasan Sato yang memanggil Noir sebagai NPC. Lalu Sato pun menjelaskan kebenaran kepada Noir kalau semua hal yang ada di dunia ini sebenarnya cuma game virtual realistis, di mana Noir dan para masyarakatnya adalah NPC, sementara para anggota Bladers adalah player yang bermain dari dunia nyata. Setelah menjelaskan hal itu, Sato pun menunjukkan beberapa foto tempat kepada Noir yang tidak pernah berubah selama beberapa tahun terakhir. Yang itu artinya, timeline pada dunia tersebut gak pernah berubah-ubah dan hanya berputar pada itu-itu saja. Tapi tak lama setelahnya, datanglah Casey dengan sebilah tombak kayu yang datang untuk menyelamatkan Noir dari perangkap Sato. Tentunya karena perbedaan kekuatan yang signifikan, Sato pun segera mengajar Casey sambil bilang kalau dia akan segera menghabisi NPC. Namun pas melihat hal itu, sesuatu yang ada di dalam tubuh Noir pun mulai hancur dan memancarkan aura yang segera melepaskan ikatannya. Lalu dengan mengambil senjata Sato yang terjatuh, Noir pun segera bergerak mengikuti instingnya dan mengalahkan Sato dalam satu serangan. Lalu secara tiba-tiba, kostum Bladers pun mulai muncul di tubuh Noir yang membuat Motis sama Haku menjadi sangat terkejut. Namun tanpa mereka sadari, kalau dari atap gedung yang terbengkalai, ada dua orang yang lagi memantau Motis dan juga Noir. Dan setelah insiden tersebut, Noir pun masih tak menyangka kalau dia ternyata hanyalah karakter NPC pada dunia game virtual realistis. Dan lantaran Noir merasa gerah sama kostumnya, Noir pun segera meminta bantuan Motis untuk melepaskan kostum Bladers tersebut. Tapi ketika Motis menekan tombol pelepasan,
Untungnya, teriakan Motis yang terdengar lantang tak cukup untuk membangunkan Casey yang pingsan setelah pertarungan tadi. Lalu terlepas dari semua hal itu, Motis pun lantas mengatakan terima kasih untuk Noir karena Noir adalah teman pertamanya. Dan Motis pun menjelaskan jika pada dunia nyata, Motis sebenarnya hanyalah gadis lumpuh biasa yang tak bisa berangkat sekolah seperti para gadis lainnya. Semua hal itu berasal dari insiden 10 tahun yang lalu yang telah menimpa Motis dan keluarga dari teman Motis yang sangat berharga. Kemudian, Noir pun ingin meminta bantuan kepada Motis untuk mengganti seragam Casey yang terlihat sangat kotor. Namun ketika ingin mengganti seragam Casey, Motis pun gak sengaja melihat foto masa kecil Noir yang tak terasa asing kepada Motis. Sementara di lain sisi, tiga pria ini tiba-tiba menerobos apartemen Noir untuk mengecek keanehan yang ada di tubuh Noir. Mereka merupakan satuan penghancur baging yang bertugas untuk menghancurkan bug atau NPC yang berperilaku aneh. Awalnya, mereka berpikir jika Noir adalah anomali karena Noir bisa berubah menjadi Bladders padahal dia adalah seorang NPC biasa. Tapi ketika mereka mengecek statusnya, hal yang tak disangka pun terjadi karena status Noir bukanlah NPC, melainkan seorang player. Akhirnya lantaran status itu, ketiga pria bernama Virus tersebut langsung meminta maaf karena sudah menuduh Noir sebagai data yang rusak. Dan karena hari semakin malam, Motis pun harus pamit kepada Noir karena tubuh aslinya membutuhkan waktu untuk beristirahat. Tapi, tak lama setelah kepergian Motis, datanglah dua orang bertopeng misterius yang tiba-tiba menyerang rumah Noir. Lalu dengan mematikan lampu, salah satu dari mereka segera menangkap Noir dan yang satunya bakal menghadapi Virus yang mencoba untuk menghalangi. Lalu setelah berhasil menangkap Noir, dia pun segera membawa Noir ke suatu tempat untuk bertemu dengan pria bernama Banso. Lalu Banso pun menjelaskan kepada Noir bahwa Noir adalah orang yang spesial dan Noir bukanlah NPC biasa. Oleh karena itu, Banso pun ingin meminta bantuan kepada Noir untuk menyelamatkan para NPC tak bersalah dari virus. Karena Banso pun merasa kalau dunia virtual ini bukanlah dunia virtual game biasa dan keberadaan mereka adalah hal yang nyata. Dan mereka pun harus menghabisi virus karena virus suka menghabisi para NPC yang dianggap sebagai program yang telah rusak. Setelah itu, Banso pun akan memberikan kekuatannya kepada Noir agar Noir mampu mengalahkan virus yang punya kekuatan luar biasa. Alasannya karena Banso dan Noir punya satu kesamaan, yaitu mereka adalah NPC aneh yang bisa menggunakan kekuatan. Sementara di lain sisi, kita pun akan melihat kebenaran dari perkataan Banso jika virus adalah program dan pengaman yang sangat jahat. Di mana dengan kekuatan yang mengerikan, virus pun segera menghabisi teman Banso yang dianggap sebagai program data yang telah rusak. Namun karena suara pertarungan mereka lumayan berisik, Casey yang lagi tidur malah terbangun dan gak sengaja melihat pertarungannya.